Kembali lagi di Observe. Hey! Observe merupakan acara yang mengundang para vendor, rekan-rekan vendor yang terlibat dalam pernikahan, agar teman-teman tahu atau calon pengantin tahu betapa pentingnya elemen-elemen vendor-vendor ini ke dalam acara teman-teman. Acara ini terselenggara atas kerjasamanya Ramasya Production dan Jiwa Studio. Jiwa sudah! Udah berapa sih ya? Di kesempatan yang sangat berat ini, saya akan mengundang satu bintang tamu dari satu vendor yang memang secara dunia akhirat sudah sangat terkenal. Aman. Acara wedding, sunatan, bahkan berduka pun bisa. Ini dia MC yang 90% akan membuat acara kalian berhasil. Karena MC yang lain itu 100%. Ini dia, kita sambut. Ada Bandro. MC mana MC? MC tadi saya lihat di pohon ya, di pohon itu loh jambu, tahu nggak? Ayo tahu nggak? Tahu ya? Kak, tahu nggak MC di mana? MC. Kak, tahu nggak MC di mana kak? MC? Iya. Biasanya digorong-gorong. Apa cari? Kak tahu nggak MC di mana? Dia lagi motong kayu. Kalau kakak tahu nggak kak? Di sini kali ya? Nggak ada tapi. Oh, nggak ada ya. Jadi nggak ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Waduh, MC di mana ya? Aduh. Di tempat sampah kali ya? Coba cari dulu tempat sampah. Nah, ini dia. Cariin. Halo guys, ketemu lagi dengan gua Adam Badru. Hari ini gua di acara resepsi pernikahannya Mutiara dan juga Fikran. Adam Badru. Yeay! Ewa Bin Roy. Yeay, oke. Sehat dong. Alhamdulillah sehat. Sampai detik ini gimana? Malu? Masih malu ya. Wah, keren banget nih tempatnya ya. Jiwa Studio. Jiwa Keren. Ini penonton bayaran semua. Bayar. Keren. Oke, Ya. ini serius dulu Dam ya. Oke. Cuma gimmicknya tolong dihilangin dulu lah. Oke. Baik, Ini solo biar ya. teredukasi gitu. Oke. Oke ya. Iya. Mau nanya dulu nih proses awal Ya. di dunia MC. Oke. Saya tahunya Adam itu awalnya adalah seorang penyiar di radiologi. Nggak ada loginya. Nggak ada loginya dong. Nggak ada loginya. Ya, awal karir di tahun berapa? Oke. Radio mana? Saya kasih 30 menit untuk menjelaskan. Aduh, Ya. susah banget nih. Mas, temenin. Masa nggak pakai? Sini. Saya malu. Ya coba tolong dijelaskan. Ya, alhamdulillah. Ya. Ewa, sampai hari ini gue masih MC dan memang beberapa kegiatan juga ya. Selain MC, gue juga ada bisnis sampingan. Bentar nih. Biasa ada suara-suara gitu. Iya. Ya namanya juga. Iya, namanya juga baru ya kan. Ya. Oke, jadi sampai hari ini gue masih MC. Beberapa acara-acara juga gue handle. Ya. Dan juga ada bisnis sampingan juga, kebetulan ada usaha ternak babi ya. Jadi saat ini memang masih berusaha untuk ngembangin ya. Oke. Sama ada ternak cipmang ya. di Ternak situ. cipmang. Iya. Oke. Ya, ada pertandingan tarantula juga yang perlu gue MC-in nanti. Untuk pengalaman di radio itu Ya. radio mana? Radio. Dan bentar nih. Karena yang saya dapat info, Adam ini selalu menggunakan nama udara. Oke. Namanya Ramaden Nova. Itu kan bagus sekali nama itu gitu kan? Apakah Mas Adam ini mau menipu para pendengar gitu? Enggak juga sih. Nggak. Lebih ke gue waktu itu memang nama siaran itu pada saat itu memang harus punya nama siaran. Karena pendengar radio tuh sama penonton TV kan beda banget. Betul. Kalau pendengar radio itu identik satu orang ya satu radio. Iya. Kalau satu TV itu bisa banyakan nonton. Jadi kadang pendengar radio itu bisa hanyut. Kalau misalkan si penyiarnya ini sedih, ikutan sedih. Iya. Bahagia, ikutan bahagia. Betul. Punya utang, ikutan bayarin. Kayak Oh, gitu-gitu. iya, Mas. betul. Pokoknya. Betul, bagus. Ya, jadi
perlu nama siaran. Oh, betul. Bahkan nggak boleh tahu nih siapa yang sebenarnya yang siaran. Nggak boleh sebenarnya kalau ketemu langsung tuh. Malu kan, memang betul kan? Iya sih, malu ya memang. Dan yang saya dengar itu siarannya dari jam 2 ke jam 4 gitu kan? Itu kan tahrim ya, ya lebih ke azan subuh waktu itu. Azan Memang gua subuh. persiapan. Oke. Terus kenapa berhenti di radio? Siaran Sakit alat radio memang karena dulu kebetulan bukan dari keluarga berada. Wah. Betul. Jadi gue Sangat buat betul. ngelanjutin kuliah, gue perlu tambahan. Nah salah satunya kayaknya gue jadi penyiar radio nih, asik nih. Iya. Waktu itu gue lumayan, waktu siaran gue dibayar per jam itu 3.000. 3.000. Setengah jam ya siarannya katanya. 3.000. Sehari gue 3 jam, 9.000. 9.000. Sebulannya lumayan. Lumayan. 200 ribu. 200.000 sebulan, ingat banget gua siaran 200.000 bayarannya. Karena memang Adam ini penyiar yang sangat unik ya, gitu. Punya hobi yang luar biasa keren gitu. Hobi ngeliatin knalpot F1 GSR katanya. Itu asal mulanya gimana tuh punya hobi kayak gitu? Sebenarnya nggak F1, waktu itu gua masih Satria, belum Satria F. Satria. Iya. Nah tapi belakangan gua siaran radio ini karena itu dasarnya gua nggak punya kemampuan untuk bayar kuliahan. Akhirnya gua siaran radio. Ternyata dari situ mulai belajar tentang public speaking. Oke. Nah, dari mulai siaran radio, ini ada saksi hidupnya namanya Ian Fajri. Ian Fajri. Iya, Oke. sebenarnya hidup gue Ian Fajri terus. Nih, gue siaran radio, dulu ada Ian Fajri. Terus udah gitu gue ngeband, gue kebetulan dulu ngeband. Cuman karena band ini nggak terkenal, gue udah bikin video klip, udah bikin apa. Akhirnya ada yang jadi PNS, bubar bandnya. Udahlah gue jadi MC aja, kata gue gitu. Waktu zaman ngeband pun ada Ian Fajri. Ada Ian Fajri. Ada juga. Hidup gue Ian Fajri terus nih. Terus ketemu lagi sekarang di wedding. Ada lagi nih orang. Ada lagi. Iya, dia pernah beberapa job juga bareng. Oke, Main futsal, ada Ian Fajri lagi. ada lagi. Gitu. Dia, Jadi dia hidup dia menginfluence lu buat berpenampilan atau enggak nih? nggak tahu influence lebih ke apa ya? Gue jijik sebetulnya nih bahasnya. Soalnya Enggak, sebenarnya kenapa saya tanya? Karena dia hari ini luar biasa gitu. Yang Oke. lain pakai kostum, kenapa Iya. kamu pakai green screen gitu kan? Ini baju kok, Pak. Iya. Jadi gua paling seneng banget pakaian yang memang anti mainstream. Sebetulnya lebih karena istri gua belum nyuci aja. Jadi gua seadanya tadi ambil aja gitu. Iya. Karena dari segi penampilan kan saya juga nih untuk hari ini disponsori oleh CZ. Ih, saya mantap, keren. Awalnya saya pengen dikasih blue screen-nya gitu. Oke. Aja Mas bilang udahlah cukup Adam aja lah. Oke, ulangin. CZ. Keren. Iya. Awal Satu MC. Oke, kita pasti ada ya kebetulan ya? Ada. Oke. Lam. Oke, kalau Oke, Dam. Ya, siap. Kembali ke MC wedding. Siap. Awal MC di wedding itu tahun berapa? Oke. Dan pengantinnya nyesel nggak gitu? Awal kali nge-MC sebetulnya bukan wedding, Wak. Aha. Jadi karena gua siaran radio itu, Ya. terus akhirnya mulai ada job-job bermunculan. Mulai dari event-event aja gitu. Iya. Launching motor waktu itu. Kemudian ada dari provider-provider, baru nge-MC-nge-MC-in gitu aja. Bahkan jadi model majalah Net Geo ya. Iya. Gua gantiin beruang kutub ya. Iya. Gua- Cita. Lebih ke babon ya, hewan babon. Sama Cita. Sama Cita. Sama Cita. Kebetulan kan gua belang ya. Iya. Jadi dari nge-MC gua event-event Yes. sampai akhirnya ada salah satu kesepuhan lah ya yang pernah ngomong Mas Alam kenal nih, Hani kenal nih. Dia punya usaha juga ayam tulang lunak tuh. Ayam tulang lunak. Beliau ngasih tahu jangan cuman enak di job MC event, Betul. nyobain wedding. Cobain wedding. Karena wedding mah nggak kenal waktu gitu kan. Jadi ada terus. Betul. Nah, mulailah dari situ gua coba untuk belajar MC wedding. Oh, kirain ngawinin monyet. Enggak sih. Pesugihan sih waktu itu udah mulai santer. Udah mulai. Cuman gua belum jadi babinya nih. Baru masih event-event yang standar-standar aja lah nyolong-nyolongnya gitu. Kalau perihal MC, bayaran pertama dari MC wedding ya, kita ngomongin wedding ya.
berapa? 2M. 2M. Makasih Mas. Sumpah gue pernah dibayar 2M. Makasih Mas. Nggak dibayar itu berarti si kan. klien nggak iba atau gimana gitu? Karena gue dulu kan nggak terkenal ya. Sampai hari ini sih sebetulnya. Banyak MC-MC yang lebih punya nama gitu. Nggak gini, buat teman-teman atau saudara-saudara di luar sana yang ngikutin Instagramnya Mas Adam, Ya. pasti tahu dengan gimmick-gimmicknya. Betul. Awal muasal tercetus gimmick itu dilakukan gitu. Oke. Kan itu membuang rasa malu tuh. Iya sih. Nama baik keluarga dipertaruhkan. Rasa malu istri di Ya saya nggak mau tempat emang pengen bilang Kaki. Mantap. Iya. Tapi gini, asal muasal gimmick gitu loh. Iya. Di atas pohon lah, di Oke. bak sampah lah. Iya. Kenapa ya gua tuh kok kayak gitu ya? Gua juga kadang bertafakur ya. Coba untuk istikharah juga. Tolong Apa yang gua lakuin ini? Jangan terlalu berat, saya belok ini. Jadi kadangkala gua itu coba untuk naik-naik pohon sebelum MC gua naik pohon. Nggak turun lagi. Ya turun sih, cuman perlu bantuan. Perlu gitu. bantuan. Nah ini gua lakuin sebelum MC. Nggak Ini usah, ada pohon nih. Nggak usah, nggak usah. Sini aja. Nggak usah. Ada pohon. Aman. Nah jadi kan pas gua lagi. Nggak usah, Adam. Nggak usah. Jadi Biar lu juga. Jangan dong. Tolonglah. Iya. Ini demi rating. Oke. Kenapa gua lakuin itu? Karena gua sadar gua bukan MC favorit, Pak. Yes. Gua sadar gua bukan MC nomor 1. Betul. Teng terenteng. Oke. Backsound. Backsound. Pas sungkeman. Oke. Iya. Nanti diedit. Editor. Kerjaan editor. Oke, kembali ke gimmick deh. Ya. Iya, namanya gimmick atau kita ngelakuin sesuatu kan ada efek positif dan Ya. negatif. Iya. Gua tahu sih pasti lebih banyak negatif. Iya, Tapi banyak. efek positif dan negatif yang lu rasain. Ya, orderan sih lumayan sekarang, Pak. Lumayan orderan ya. Lumayan habis, nggak ada. Ada WO juga yang belum lama order juga, Pak. Namanya Ramasia Wedding. Gimmick apa yang bakal lu siapin kalau misalkan lu nge-MC di WO-nya Nih, Ramas ya? gua ya selalu ditanya, Wak. Iya. Setiap kali gua ngejob ketemu FG, ketemu videographer, "Bang, hari ini keluar dari mana?" Itu sumpah gua belum ada kepikiran. Iya. Hari itu juga gua belum kepikiran mau ngapain, mau keluar dari got kah, mau keluar dari tempat sampah, gua nggak Alami ya. kepikiran. Lebih ke anak-anak aja di acara wedding yang ngasih tahu. FG punya ide, "Bang, nanti lu keluar dari tempat sampah ya." Iya. Tapi ya lu kan sampah juga ya, Bang ya. Iya. Ya gitu-gitulah. Sombong amat. Nanti lu keluar dari kolam ikan ya, Bang. Ya lu kan buaya, Bang. Udah biasa lah kayak gitu Memang gitu. habitat padahal ya. Ya. Oke, tapi dijadiin gimmick. Betul. Cuman ya harus gua lakuin karena gimana ya, gua harus menonjol juga nih ke permukaan. Karena saking nyamannya di tempat sampah sampai lupa pulang katanya. Iya. Comfort banget sih ya, lebih nyaman aja sih di situ. Oke. Nah, jadi kenapa alasan gua ngelakuin itu karena gua memang coba pengen beda aja sih, Pak. Pengen Itu beda. yang pertama. Kedua, aslinya ya memang begitu, Pak. Masa emang kayak gitu? Kalau gua dikenalnya dulu tuh ada yang bilang Mas Adam manly banget, maco banget. Sebenarnya kan gua berobat jalan, Pak. Nggak maco-maco banget juga. Gua sampai hari ini masih minum herbal, masih supaya nggak terlalu kelihatan ya. Gua akhirnya kayak begitu nunjukinnya. Oke. Tuh. Artinya ya gua tahu sih kalau tadi lu bilang positif negatifnya, tadi positifnya lah yang Ya, benar. ya. Negatifnya ya pastilah banyak netizen ya bisa Ya. kita bilang ya mungkin ngerasa akrab jadi ngomongnya nggak ada batasan gitu. Ada yang paling nyentuh hati gitu. Pernah ada yang bilang salah satu WO ya, Adam Badru nggak bagus gitu ya. Makanya akhirnya dia nggak pernah pakai gitu ya. Ada yang ngomong, dan ini yang ngomong dari salah satu anak-anaknya nih, anggota WO-nya nih, Sudah staffnya nggak nih. usah kita spill. Betul.
Depannya nggak boleh. Bisa. Maksudnya hurufnya gitu. Gue nggak pernah Adam Bandung nggak bagus gitu. Oke. Jadi sampai akhirnya si WO ini bilang kalau nggak bagus nih, Adam Bandung nggak bagus dari segi ngebawain acara, bahasanya kurang pemendaharannya dan lain sebagainya. Jadi gue jarang diajak nih. Dan belakangan juga gue sadarin memang ternyata gue harus lebih banyak lagi untuk belajar ya, gimana caranya bisa lebih baik lagi nge-MC. Gue jujur sih ngelihat Alam Putra sama Hani Ebot ya. Wah, itu luar biasa. Itu 2 MC ternama di Banten sih. Enggak, ini serius. Gue ngelihat Alam Putra sama Hani Ebot itu kan dia kan jobnya banyak banget ya. Betul. Tapi mereka tuh kayak punya stok energi, tahu nggak lo? Betul ya. Dia selalu bisa dimanapun juga gas terus gitu. Pindah dari sini ke sini masih happy juga. Ya kemarin sih bilang memang makan empedu ular ya. Oh, bisa jadi itu ya kunci kesuksesannya ya. Betul. Nah jadi gua ngelihat kawan-kawan gua itu melihat mereka ngapain gua juga harus minder gitu kan. Toh juga gua juga sampai hari ini juga masih dapat job. Menurut gua suksesnya MC itu bukan seberapa banyaknya dapat job. Betul. Tapi kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Luar biasa. Nggak nyangka semuanya kan bisa ngomong bener, bisa ngomong Gua kira udah, kalau udah gitu belum boleh ya. Siap, siap. Dari tadi kita ngomong mulu nih, Ya, gitu kan. siap. Aduh, haus nih. Kopi. Wah. Natural kan? Iya. Natural sekali kan? Keren. Iya. Bayi nolnya mana? Ada yang bilang Densu KW. Waduh. Kok kurang ya? Wah, kopi apa nih? Ini dari Ice Coffee nih, Mas. Keren. Mau tahu Ice Coffee itu apa? Mau dong? Itu kafe, Mas. Oh. Yang ada di Serang. Kafe milik UMKM orang Serang. Keren. By the way, ini satu buat Masnya. Iya, Mas satu siapa? buat saya. Loh, saya enggak nih. Oh, soalnya ini enak banget, jadi kayaknya harus buat saya. Itu Ya kan saya kan narasumbernya nih, mohon maaf. Saya yang dapat dong. Enggak, iya, memang. iya. Saya dapat dong. Kan ini memang khusus untuk saya. Ya. Oh. Sengaja saya bawa untuk saya, dari saya untuk saya. Ya. Oh, gitu. Ini memang untuk kebutuhan broadcast saja. Bagus. Nggak ada. Oh ya, by the way guys, Ya. ini harganya cuma 15.000 untuk 15.000. ngopi sore. Ngopi sore. Bang, Ya. bang. 15.000 dan di tempat ya. Ya. Bisa sih kayaknya dibawa pulang ya. Nggak tahu. Kamu di briefingnya gimana? Ini boleh kok di tempat juga. Jadinya nggak apa-apa. Oke, buat yang nyari lokasinya, Di mana, Alwas? Ada di Jalan Pendidikan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Oke. Oke, karena ini Mas Adam harus menikmati, Iya. jadi saya tinggal dulu ya. Alhamdulillah, makasih ya. Ya. Oke guys, Oke, Siap. Alwas. saya Thank tinggal you. ya. Iya. Saya mau main futsal dulu. Penting sekali ya. Iya. Oke. Ya, Mas Adam jangan diminum. Oke. Lanjut. Tadi lu dengan PD-nya bilang Denny Sumargo KW. Iya. Lu merasa seperti itu? Gua enggak, Wak. Sumpah gua mah. Siapa Ibu-ibu. Ibu-ibu mana? Tiap kali gua nge-MC kan Ya. banyak ibu-ibu. "Ay, Mas Adam, kayak Densu ya," katanya gitu. Geprek Densu itu. Itu Bensu dong. Ini Masuk ya? Masuk ya? cut, ganti, cut. Ganti ininya hostnya boleh. Janganlah lu, baru. Jadi di setiap wedding banyak ibu-ibu yang ngomong begitu. Oke. Lama-lama Jumawa. iya lama-lama gue Lupa sombong. diri, akhirnya Iya, sombong. lupa diri, Naikin harga. hilaf. Mulai gue ninggalin keluarga pada saat itu. Musik. Enggak, gue ngeliat peluang, Wak. Gue ngeliat peluang gitu. Kenapa enggak nih? Toh juga kalau misalkan harus dimirip-miripin juga bisa. Iya. Lu dimirip-miripin bisa sama siapa gitu kayak. Iya. Ada tuh Ian Fajri katanya dulu mirip sama Rizky Bilar. Iya. Iya kan? Udah dengerin. Bisa aja siapa aja. Iya. Alam Putra, Vino G. Bastian misalkan. Dia Misalkan. orangnya coba. Hani Ebot, Dian Sastro. Dia Sastro. Bisa aja kan? Ketemu lah tuh di ADC. Ketemu lah, iya. Ah. Bisa siapapun gitu. Dan gue ngeliat ini peluang lah, ya udahlah gitu. Buat seru-seruan juga.
Semoga efeknya juga tetap positif lah. Tetap ya. positif. Ya walaupun Denny Sumargo KW-nya sekian, KW kesekian. 23 kalau nggak salah gua. 23. Iya 23. Adam Badro. Ya, Dam, siap. banyak yang ragu nih untuk menggunakan jasa lo nih kayaknya. Ya. Untuk meyakinkan klien bahwa pakai Adam Badro. Maksudnya menggunakan jasa Adam Badro itu betul-betul hal yang spesial dan wajib banget di acara mereka. Gua sih nggak bisa bilang bahwa gua MC yang jago ya untuk Itu acara-acara. jelas betul. Bener sih. Gua nggak bilang gua jago MC, Pak. Aha. Tapi paling nggak acara yang nanti gua bakal gua yang jadi pembawa acaranya, ini paling nggak bisa dihandle dengan baik gitu. Karena kalau misalkan ngomongin MC sekarang udah banyak banget Wak. Banyak banget ya Lam. Iya. Yang nggak jadi tanya Oh dulu. iya. Udah banyak banget MC dan mereka muda-muda fresh untuk. Gua berarti nge-MC dari 2007 kalau sama event-event. Kalau Sunatan. lebih ke ini babi kawin sama celeng. Nah, dari situ gue berangkat bahwa dengan jam terbang gue bisa nih untuk handle acara wedding itu gitu. Dan sejauh ini memang nggak ada komplain. Nggak ada komplain. Gitu. Itu karena memang lu bisa membawakan acara itu melihat kondisinya harus seperti apa. Ya. Itu kan harus ada teknik-tekniknya tuh. Betul. Nah, Jadi itu gini, gimana menerapkannya? dulu gue pernah ikut sekolah public speaking, broadcasting dan juga pidato. Di kelasnya? Di kelas, gue ikutan sekolahnya, gue sertifikasi kementerian. Nah, jadi di MC itu dibahas. Nggak, itu serius? Serius. Oke. Saksinya ada Ian Fajri. Ian Fajri lagi. Ian Fajri lagi. Hidup gue tongkrongannya Ian Fajri terus, gue baru sadar semalam juga tuh. Gue ikutan kelas itu. Nah, ini diajak sama salah satu orang radio juga waktu gue siaran radio. Kemudian dia ajak ikutan aja kelas public speaking biar bisa nge-MC, nggak siaran radio doang. Pakai bantuan dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah, Oke. betul banget. Bahkan gue dikasih jajan tuh, beres dari abis ikutan kelas itu, pulangnya gue dikasih jajan. Kasih jajan. Setahun gue ikut itu, pelajaran tentang MC, pelajaran tentang broadcasting, pelajaran tentang pidato. Sampai tahun berikutnya gue disuruh ngajar. Oke. Ngajar layangan. Oke. Ngajar MC dong, ngajar MC. Iya. Iya, di situ. Saya nggak usah lurusin ya. Nggak usah, makasih. Nggak usah lurusin. Iya. Nah, jadi teknik MC ini sebetulnya banyak yang udah pada paham lah. Oke. Udah banyak yang bisa. Tapi kadang-kala gua ngeliat orang kadang nge-MC ini berbeda halnya loh dengan presentasi, ini berbeda halnya dengan pidato. Oh, menggurui. Iya. Sombong. Mulai jumawa. Jumawa. Bukan sombong. Tapi boleh Dam, maksudnya ya siapa tahu kan gue bisa nge-MC juga ke depannya. Oke, betul, Coba spill teknik nge-MC. Ya. Cara lu membawakan biar suara lu kan cowok banget nih. Walaupun Biasa berobat aja. jalan ya. Iya, masih berobat jalan. Gua minum herbal masih sampai hari ini. Coba Biar. gimana? Spill teknik-tekniknya dong, ajarin gue dong. Sebenarnya suara dari diafragma yang udah sering kita denger itu bukan diajarin pada saat untuk MC, tapi siaran radio. Oh gitu. Tapi belakangan penyiar sekarang juga udah banyak banget yang suaranya cempreng. Kayak siarannya si Desta sama Nikita Gina, suaranya udah kayak apa tahu kan? Iya. Tapi ya memang sekarang lebih kebutuhan entertain. Kalau suara gua pada saat nge-MC, kalau menurut orang-orang empuk itu, ya itu karena kebentuk waktu gua siaran radio. Suara harus dari diafragma, harus dari dalam. Biar nggak capek aja sih sebetulnya. Nah, kalau menurut gua, sekarang itu yang paling penting adalah branding lu, Pak. Oke. Orang bisa ngomong di depan orang banyak dan didengerin, kalau menurut gua karena dia branding dia udah oke, karena dia dikenal orang. Betul. Jadi kalau ngomong ya udah pasti diperhatiin gitu. Nah, mulai sekarang makanya nih Ewa mungkin udah bisa nge-branding diri. Minimal awal di toilet-toilet tulis aja dulu tuh. MC Ewa, nomor HP di toilet-toilet SPBU atau apa. Itu salah satu branding. Di bawah sedot WC. Iya, iya. Butuh jasa MC. Tulis aja tuh di tembok-tembok gitu. Luar biasa ya. Iya. 3 menit waktu kita terbuang sia-sia. Oke, Dam. Ya. Kalau untuk klien-klien nih yang untuk mempersiapkan wedding, menurut sudut pandang kacamata lo nih, yang kuning itu, Ya. Oh, kuning ya, pantas semuanya kuning ini. kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk acaranya? Orang masih banyak belum tahu, calon pengantin masih banyak belum tahu bahwa pentingnya WO. Nih, orang tuh kadang kala ya, ngira WO itu tuh masih sunnah aja gitu.
mahal, ngapain pakai jasa WO? Padahal kalau lu pakai WO, semuanya kan lu bakal diaturin. Betul. Untuk vendor, untuk ngomong sama MC-nya, musiknya segala macem. Terus orang juga mulai berpikir kalau acara wedding di gedung mahal. Oh ya. Ya ini nih yang harus kita benerin Edukasi nih, ya? edukasi nih. Enggak selalu. Bahkan kalau lu bisa koordinasi sama WO yang tepat, lu bakal dicari ini harga-harga yang terbaik. Betul. Jadi lu kalau punya budgetnya berapa, akhirnya sesuai dengan spek lu. Betul. Nah jadi mulai sekarang buat calon pengantin pentingnya banget punya WO. Iya. Pentingnya banget jasa WO. Betul. Dan MC-nya Adam Badru. Ya, itu kenapa dari tadi saya bilang betul-betul saya nggak ngerti apa yang dijelasin gitu kan. Oh iya, Sudah, oke. bagus. Oke, Dam. Sekarang mau bahas Oh pantes. Ini murnya lepas, Wak. Iya. Dam, Ya, medsos. oke. Di dunia medsos itu kan sekarang sudah sangat luar biasa berpengaruh ke nilai jualan kita lah. Yes. Lu mengelola medsos itu seperti apa? Gue kebetulan kan baru sekarang ini konten-konten yang tolol itu ya. Nah jadi mulai dari gua yang bikin idenya, mulai gua dari yang ngedit, sampai gua yang ngepost juga, gua sendiri. Nah jadi penting banget buat kita main di media sosial nih, terutama hashtag. Ini teman-teman MC udah pada paham banget nih, hashtag lu banyakin tuh. Oh gitu. Iya, WO Serang, WO Cilegon, MC Serang, MC Cokon tuh banyakin tuh. Algoritma IG kan ngebaca juga tuh dari situ. Apalagi sekarang udah main topik ya di IG tuh ya. Topik tuh jangan sampai kelewatan tuh. Betul. Di situ. Jadi IG ini kalau bisa lu selalu update setiap hari di Instastory-nya. Penting banget. Orang bilang flexing, Eksistensi ya? padahal eksistensi. Eksistensi. Betul. Bukan gitu? 2023 mau berakhir lah ya. Ya. Sudah setengah jam. Betul, betul. Planning seorang Adam Badru. Nyalek sih paling, 2024. Nyalek. Gue bosen lah Pak, masuk MC terus lah. Ada partai. Enggak sih, atau gue belum ada yang ngusung. Paling gue nanti ke depan konten, perbanyak konten. Perbanyak konten. Konten ini kan gue bisa sekali upload itu bisa media sosial sekaligus. Sekali gue nyemplung pada saat konten gue nyemplung di mana itu keluar dari mana itu, sekali upload gue udah bisa ke Reel, bisa ke TikTok, bisa ke YouTube Short. Sekarang ada lagi Pak, snack video. Betul. Itu bisa berduit juga Pak, lumayan. Udah dapat? Belum. baru katanya aja. Ngomong kosong. Baru katanya aja sih ya. Oke, Siap. 2024 kembali tadi selain nyalek, kira-kira planning ke depannya di tahun-tahun berikutnya nih langsung jangka panjang gitu kan? 2024 gue kayaknya udah bisa prediksi nih Wak. Dari sekarang gue udah mulai dapat endorsan. Ilah, endorsan kecil-kecilan dari UMKM setempat juga. Oke. Nah kayaknya gue mau mulai ningkatin nih. Itu yakin di endorse karena gue yakin mereka kan menyisihkan 2,5%-nya. Masih tuker value, Masih tuker iya, value. exposure aja. Ada beberapa yang ngontek gua, minta gua di-review di salah satu kafenya, tapi tukar exposure aja. Jadi dia ngasih voucher nominalnya 100.000. Nah itu gua bisa tukar dengan minuman atau makanan. Kalau kurang nggak ada kembaliannya mas. Kalau kelebihan nambah sendiri, kata dia begitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kita barter aja gitu. One day baru kita ngomongin red card. Betul, siap. Itu luar biasa ya. Artinya Adam Badru yang kita kenal di layar kaca, ceria, cheerful gitu kan. Ternyata memang pikirannya cukup kompleks gitu kan, cukup visioner juga gitu kan. Ya lumayan Pak, karena kan ada token listrik yang harus saya pikirkan. Iya, betul. Kemudian juga ada gas 3 kilo ya, yang harus saya pikirkan juga. Oh masih pakai 3 kilo? Masih ada tulisan di situ, hanya khusus untuk orang miskin, di situ ada. Oke, untuk media sosial coba biar teman-teman yang belum follow atau pengen nyari Adam Badru, follow-nya IG-nya di mana? Follow Adam_Badru untuk Instagramnya, dan guys follow Adam_Badru. Kemudian juga jangan lupa untuk TikTok gua Adam Badru, dan juga untuk YouTube gua Adam Scary. Damn. Oke, terakhir nih. Lo mau ngasih promo apa ke klien? Ya. Silakan diucapkan. Oke. Buat klien-klien nih. Guys, buat kalian yang mau menikah, Ya. sebetulnya jasa WO dan MC ini sangat penting. Nah,
Terutama buat kalian yang mau menikah, kalau misalkan kalian memang tertarik, Adam Badru, langsung kalian nanti bisa langsung hubungi gua di IG gua, DM aja. Oke, kita sudah cukup mengenal background Adam Badru. Jadi kalau misalkan dia muncul dari tempat sampah, pohon, kali, comberan, mobil tinja, segala macam, ya itu memang hanya gimmick semata ya. Gimmick aja, untuk Pak. Eksistensi Nggak seorang mungkin Adam gua Badru. begitu, kan orangnya Nggak kalem mungkin, banget. Iya. Oke, Mas Adam. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Sukses buat Jiwa Visual dan juga Ramasya, keren. Oke, kita tepuk tangannya. Untuk teman-teman, boleh nanti siapa yang mau didatangin lagi bintang tamunya, komen di bawah, nanti ada di link-link yang akan kita berikan. Mau bintang tamu siapa nih? Misalkan kita tadi udah spill tuh beberapa nama MC dan vendor-vendor lain. Untuk informasi-informasinya boleh di komen aja. Oke, kembali lagi nanti di Observe.